lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Bunda, hari ini kita cerita tentang apa buat teman-teman di rumah? Hari ini kita kembali bercerita tentang fabel Usep. Hah, hewannya apa? Kupu-kupu dan semut Usep. Wah, jadi ceritanya gimana Bunda? Adi suatu hari di hutan Usep. Pada hari itu terjadi badai Usep. Hah? Badai? Pasti pohon banyak yang rubuh, lalu angin besar. Betul Usep. Hewan-hewan yang ada di hutan mulai berlari ketakutan dan mereka mulai berteriak karena anginnya begitu kencang dan badainya juga begitu besar Usep. Wah, kalau Usep di sana, Usep juga takut. Pasti lari ke sini kemari, saking takutnya. Iya, Usep, termasuk sebuah kepompong. Hah? Kepompong itu apa? Ya, Usep, kepompong itu nantinya bisa jadi kupu-kupu, Usep. Kok bisa? Iya, karena kupu-kupu itu mempunyai 4 siklus hidup untuk menjadi kupu-kupu Usep, mulai dari telur, ulat, kepompong, sampai kupu-kupu lagi Usep. Wah, menarik sekali ya kupu-kupu. Untuk menjadi indah butuh waktu yang lama. Iya Usep. Nah, esok harinya kepompong nangis karena kemarin dia ketakutan sekali. Dia hanya sendiri di dalam kepompongnya. Dia harus mendapatkan terjangan angin dan badai. Dia sangat ketakutan sekali Usep. Usep juga mengerti perasaannya. Tapi tiba-tiba dari gundukan tanah keluar semut. Semut itu hidup di dalam tanah. Lalu dia tertawa. Hah? Kenapa tertawa? Hah? Kamu nangis? Aku loh. Di dalam tanah tidak terganggu oleh badai, oleh angin. Aku tenang di dalam tanah. Semut lalu tertawa. Sombong banget sih. Dan dia juga mentertawakan hewan-hewan lain yang ketakutan. Sedangkan dia bisa aman di dalam tanah. Benar-benar sombong. Usep gak suka Bunda. Pasti kepompong juga jadi sedih. Iya Usep, tapi kepompong cuma diam saja. Nah, suatu hari semut mau mencari makanan. Dia berjalan di tanah, tapi dia tidak tahu kalau di depan itu adalah lumpur. Waktu dia menginjakan lumpur, dia kaget. Lalu dia banyak bergerak. Usep tahu, waktu di cerita Timun Mas, kalau masuk ke dalam lumpur makin bergerak makin masuk. Iya Usep. Begitu juga dengan semut. Dia makin bergerak, dia makin masuk ke dalam lumpur. Tuh kan, ada akibatnya kalau sombong. Bukan begitu Usep, dengerin dulu. Lalu ketika dia menengadahkan kepala ke atas, dia melihat hewan yang baru dia lihat. Yang terbang dengan warna yang cantik sekali. Lalu dia tanya, "Kamu siapa?" "Saya kupu-kupu." "Saya nggak kenal sama kupu-kupu." "Oh semut, kamu kenal. Kamu dulu melihat kepompong yang melekat pada daun yang kamu tertawakan pada saat badai topan. Itulah aku. Aku sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik." "Oh begitu." Lalu semut berkata, "Maafkan saya ya, bisa nggak tolong saya angkat dari lumpur ini?" Kesel banget. Udah sombong, sekarang minta tolong lagi. Kupu-kupu tersenyum. "Oke semut, aku maafkan." Kupu-kupu kebaikan banget. Usep nggak boleh begitu. Kalau orang sudah minta maaf harus memaafkan Usep. Tapi kan Usep kesel sih sama si semut. Lalu kupu-kupu dengan kakinya mengambil semut dan mengangkatnya dan menaruhnya lagi di dataran yang kering. Lalu semut mengulang lagi ke kupu-kupu, "Maaf ya, sekali lagi maaf sekali. Aku sudah nggak baik sama kamu.
tapi ternyata kamu malah membantu aku agar aku tidak terjerumus ke dalam lumpur. Sekali lagi maaf dan terima kasih. Kupu-kupu hanya tersenyum dan terbang kembali dengan sayap yang cantik tersebut. Kupu-kupu memang baik. Usep ingin kayak kupu-kupu yang cantik. Iya Usep. Nah teman-teman, boleh tebak pesan moralnya apa? Usep tahu. Yang pertama, emang ada yang kedua? Ada. Yang pertama adalah nggak boleh sombong. Betul teman-teman, nggak boleh sombong ya sama orang lain. Kalau kita punya kelebihan atau kita beruntung, nggak boleh sombong sama orang lain. Yang kedua, kita juga harus saling menghormati dan menghargai teman kita, makhluk yang di sekeliling kita harus kita hormati dan harus kita hargai. Begitu Usep. Usep mengerti sekarang. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi di cerita fabel berikutnya. Dadah.